سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحابته wa man ihtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin amma ba'd. Para hadirin bapak-bapak dan ikhwah wal akhwat hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, kembali kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmat yang tercurah pada kita sekalian malam hari ini, di malam Ahad, di malam yang ke-11 di bulan Safar 1448 Hijriah. Dengan izin Allah dan taufiknya, kembali kita berkesempatan dimudahkan untuk hadir berkunjung ke rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala guna sama-sama melaksanakan sholat berjamaah. Kemudian antara dua sholat kita ini, antara maghrib dan isya, kita manfaatkan untuk sama-sama membaca, mengkaji dan menelaah hadis-hadis dari Nabi kita yang tercinta Rasulullah Muhammad SAW. Hadis-hadis beliau yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, seorang ulama besar kaum muslimin yang wafat tahun 676 Hijriah. Beliau menulis satu buku yang sangat bermanfaat yang berisikan sabda-sabda dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau namakan dengan Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin, tamannya orang-orang soleh yang berisikan sabda dari penghulu para rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan kita yang paling terakhir, kita sudah menyelesaikan hadis yang ke 1401 gitu ya. Dan hadis ke 1403 juga mungkin sudah ya kita bahas sekalian yang lalu. Hadis 1402 mungkin belum ya. Ya, kita bahas sekarang hadis ke 1402 dan seterusnya. Hadis yang ke 1402 dikatakan di sini adalah wa anhu, dan darinya, maksudnya dari sahabat yang meriwayatkan hadis sebelumnya, yaitu siapa? Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min ahadin, tidaklah salah seorang di antara kalian atau salah seorang dari kaum muslimin yusallimu alayya, mengucapkan salam kepadaku, illa, kecuali raddallahu alayya ruhi, Allah subhanahu wa ta'ala akan mengembalikan rohku, hatta arudda alaihi salam, agar aku menjawab salam tersebut. Rawahu Abu Daud, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. Jemaah sekalian, hadis kita ini hadis yang sahih ya, seperti yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala, dan sebagian menyebutkan bahwa sanadnya hasan ya, karena salah seorang di antara perawinya adalah seorang perawi yang sodok. Ala kulli hal, hadisnya hadis yang bisa dijadikan dalil, dan ini menjadi salah satu tambahan dalil
tentang keutamaan bersalam dan bersalawat kepada Nabi SAW di mana saja kita berada, ya. Catatan pentingnya, di mana saja kita berada. Kalau yang lalu di hadis ke 1401 dan juga di hadis 1399 dijelaskan bahwa ketika kita bersalawat kepada Nabi SAW, maka itu akan sampai kepada Nabi SAW dimanapun kita berada. Jadi tidak harus berada di depan kuburan beliau, ya. Makanya sudah kita sebutkan tentang masalah ini, bahwa tidak boleh, ya, kita menjadikan kuburan beliau bagaikan naid yang didatangi berulang-ulang, apatah lagi kalau ditetapkan waktu-waktu tertentu dan dengan keyakinan ada keutamaan khusus. Kita memang bagus untuk menziarahi Nabi SAW di kuburan beliau pada saat kita mumpung berada di Madinah, di Masjid Nabawi. Jadi kita datang jauh-jauh ke Madinah itu tujuan utamanya adalah untuk kita mendatangi masjid beliau, bukan mendatangi kuburan beliau. Namun ketika kita sudah tiba di Masjid Nabawi dan melaksanakan sholat yang keutamaannya sangat-sangat besar, maka sepatutnya kita juga melewati kuburan beliau untuk mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Namun tidak ada ritual-ritual khusus, tidak ada permintaan-permintaan doa kepada beliau, dan tidak ada gerakan-gerakan khusus. Mumpung kita berada di Masjid Nabawi, kita melewati kuburan beliau dan menyampaikan salam kepada beliau. Namun itu bisa juga kita kerjakan di mana saja kita berada. Sudah kita sebutkan yang lalu bahwa kapan kita bersalawat kepada Nabi kita SAW, seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Dan ini yang sering kita sebutkan, salah satu di antara faidah mempelajari hadis Nabi kita SAW adalah kita secara otomatis terkondisikan untuk memperbanyak salam dan salawat kepada Rasulullah SAW. Dalam suasana seperti ini, salawat-salawat kita itu akan sampai kepada beliau, ma'rudatun aliyah, dan akan disampaikan kepada beliau, dan beliau nanti akan suka untuk bermajlis dengan mereka-mereka yang paling banyak bersalawat kepada beliau. Kita sudah bahas juga hadis tentang aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum aliyah salata, ya. Orang yang paling dekat majlisnya dengan aku adalah yang paling banyak salawat kepada aku. Maka kita memperbanyak saja. Jadi tidak usah sedih kalau bilang saya belum pernah ke Masjid Nabawi sehingga belum pernah mengirimkan salam dan salawat kepada beliau secara langsung. Tidak harus seperti itu. Ada diriwayatkan oleh Said bin Mansur dalam sunan beliau, seorang salaf yang bernama Sahal bin Abi Saleh. Beliau datang ke Masjid Nabawi dan cukup lama berada di depan kuburan Nabi SAW. Dan waktu itu disaksikan oleh cucu Ali radhiyallahu anhu, Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhuma. Hasan bin Ali, cucu dari Ali, anak dari Hasan, ini memperhatikan orang ini kayaknya melakukan sesuatu di depan kuburan Nabi SAW, dan beliau mau berikan arahan dan beliau mau tegur, tapi dengan cara yang terbaik. Beliau panggil dan mengatakan, bagaimana kalau kita makan malam bersama? Dan waktu itu beliau sedang berada di rumah neneknya Fatimah radhiyallahu taala anha. Tapi Sahal bin Abi Saleh ini mengatakan, la uriduhu, saya tidak butuh makan malam hari ini.
Lalu beliau katakan, sebenarnya ada suatu hal yang saya mau ingatkan dan ajarkan kepadamu. Kenapa tadi saya perhatikan kamu itu lama sekali berada di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan, saya mengucapkan salam dan salawat kepada beliau. Dan ini kesempatan saya berada di depan kuburan beliau. Kata Hasan, beliau mengatakan, Anda dan orang-orang yang sedang ada di Andalus, ya. Jadi waktu itu tentu saja di antara gambaran tempat yang sangat jauh adalah Andalus, dan Andalus waktu itu sudah banyak para ulama-ulamanya, ya, kaum muslimin yang sudah ada. Dikatakan Anda dan orang-orang yang ada di Andalus itu sama saja kedudukan dengan kamu. Mereka bersalawat di Andalus, di Spanyol, ya, Spanyol. Itu sampai juga kepada Nabi SAW sebagaimana sampainya salawatmu di depan kuburan Nabi SAW. Jadi kalau hanya alasan agar salam dan salawat sampai, maka harus datang di depan kuburan, itu keliru. Karena biar kita ada di Indonesia, ada di Spanyol, ada di Argentina, ya, ada di mana saja, kalau kita bersalam dan salawat bisa sampai kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada keyakinan khusus, ya, tidak ada keyakinan khusus akan hal itu. Namun sekali lagi, mumpung kita berada di Masjid Nabawi, tidak mengapa, baguslah kita juga melewati kuburan beliau untuk mengucapkan salam kepada beliau dan juga salam kepada siapa? Kepada siapa juga? Abu Bakar radhiyallahu anhu dan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang berdampingan kuburannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini penegasan, ya, penegasan. Maka seperti yang kita sebutkan yang lalu, keliru ketika ada orang yang menitip surat-surat kepada jamaah haji. Mau pergi umrah, mau pergi haji, tolong ada surat saya. Untuk siapa? Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Salam dan salawat kepada beliau. Ya enggak usah, ya. Enggak usah juga bilang kalau gitu saya kirimkan sekarang lewat HP, ya. Kalau dulu ya. Dulu kan belum ada HP. Dulu kita biasa ada titipan-titipan surat-surat. Tolong kirimkan nanti, letakkan di depan kuburan Rasulullah. Dulu banyak itu. Ya, petugas-petugas di Masjid Nabawi kesibukan membersihkan surat-surat yang datang dari jamaah-jamaah haji atau jamaah-jamaah umrah. Kalau sekarang mungkin kirim-kirim surat atau chattingan WA kepada jamaah haji dan jamaah umrah, tolong sampaikan kepada Rasulullah. Ini tidak perlu semuanya. Kalau kita tidak ada di sana, maka perbanyak saja salam dan salawat kepada beliau sallallahu alaihi wasallam di mana saja kita berada. Ya, sebagaimana yang dikatakan tadi, di mana saja kita berada walaupun tempat yang sangat jauh, sama saja dengan orang yang berada di depan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dan ini suatu hal yang kita yakini, ya, suatu hal yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menyampaikan hal itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini di antara kekhususan dan keistimewaan yang ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis berikutnya, hadis yang ke 1404. Wa an Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat yang mulia, Fadalah bin Ubaid radhiyallahu taala anhu, seorang sahabat yang ikut dalam perjanjian Hudaybiyah, dan sahabat-sahabat yang ikut perjanjian Hudaybiyah dan ikut berbaiat di Baiatul Ridwan tidak akan masuk neraka, ya. La yadkhulun nar man bay'ah tahta syajarah, tidak akan masuk neraka siapa-siapa sahabat yang telah berbaiat di bawah pohon Ridwan. Fadalah bin Ubaid salah seorang di antara mereka. Beliau mengatakan beliau mendengarkan Rasulullah sami'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam rajulan. Beliau mengatakan
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan rajulan, seseorang, yad'u fi salatihi, yang berdoa pada salatnya, lam yumajjidillaha wa lam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak memuji Allah dan tidak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajilah haza, orang ini terlalu tergesa-gesa pada waktu berdoa. Summa da'ahu faqala lahu aw li ghairihi, kemudian Nabi kita memanggil sahabat tersebut, atau mungkin ya perawi ada keraguan apakah dipanggil atau disampaikan kepada orang lain untuk menyampaikan kepada beliau. Idza shalla ahadukum, jika salah seorang di antara kalian berdoa, falyabda, ya shalla di sini adalah doa maksudnya. Falyabda, maka hendaknya dia memulai bitahmidi rabbih subhanahu, mengucapkan puji-pujian kepada Allah atau ucapan alhamdu, wasana alaihi, dan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Summa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa yad'u ba'du bima syaa, kemudian setelah itulah baru silahkan berdoa apa saja yang diinginkannya. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan sahih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmidzi. Imam Tirmidzi mengatakan hadisnya hasan sahih. Ada beberapa hal yang perlu untuk kita terangkan tentang hadis ini. Ya, hadis ini sudah kita sering ya jelaskan tentang makna hasan sahih dari Imam Tirmidzi. Intinya bahwa entah hasan atau entah sahih, ya, sebagian menghasankan, sebagian mensahihkan, atau sebagian jalur periwayatnya hasan dan sebagian jalur periwayatannya sahih. Tapi intinya hadisnya insyaallah hadis yang bisa dijadikan hujjah. Hadis ini jamaah sekalian menjelaskan kepada kita tentang nasihat, ya, amar ma'ruf nahi munkar dan taklim, termasuk dalam persoalan-persoalan zikir dan doa. Ya, jadi masalah ini masalah yang mungkin kita anggap remeh, tapi sebenarnya kalau ada orang yang salah dalam cara berdoa, salah dalam cara berzikir, tetap perlu diajari. Jadi di sini suatu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ada seorang yang berdoa di salatnya, dan ternyata orang itu berdoa, langsung meminta tanpa memulai dengan ucapan alhamdu dan salawat. Nah, ini diantara adab-adab doa, ya, diantara adab-adab doa adalah mengucapkan alhamdu dan mengucapkan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini diantara adab-adabnya, alhamdu dan puji-pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah telah mengajarkan kita hal tersebut dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah telah mengutipkan untuk kita berbagai macam doa-doa para orang-orang soleh, bahkan doa-doanya para nabi dan rasul. Bahkan ada doa yang diajarkan kepada kita di surat yang pertama dalam Al-Quran, surat Al-Fatihah. Apa itu? Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Doa ini tidak kita dapati langsung, tapi dimulai dengan apa? Alhamdu, ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ini Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, ini masuk kepada apa? Ya, masuk kepada puji-pujian. Ya, makanya dikatakan alhamdu wa as-sana 'ala Allah. Jadi ada puji-pujian. Jadi kalau kita bilang alhamdu, itu sudah alhamdu.
Lalu ada juga as-sana. As-sana puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahillazi hadana li hadza. Alhamdulillahillazi waffaqana. Alhamdulillahillazi ikhtara lana kada. Ya, dan semacamnya. Itu ucapan alhamdulillah dan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun harus kita ingat, harus kita camkan, bagaimanapun upaya kita memuji Allah dengan puji-pujian yang setinggi-tingginya, maka Allah Subhanahu wa taala lebih pantas dipuji lebih dari itu. Tapi kita tidak punya kemampuan untuk mengungkapkan puji-pujian yang pantas kepada Allah. Beda dengan makhluk. Untuk makhluk kadang kita memuji lebih daripada yang seharusnya. Bahkan kadang sampai kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kadang ada puji-pujian yang melampaui makam beliau. Dan ini kadang dilakukan oleh sebagian sufi yang ekstrim, yang kadang menempatkan Rasulullah lebih daripada yang seharusnya, menyifatkan Rasulullah dengan sifat-sifat yang hanya pantas disifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain Allah, manusia itu tidak boleh kita sifatkan lebih daripada yang seharusnya. Adapun Allah, bagaimanapun upaya kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu memuji Allah dengan apa yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. La nuhsi sana'an alaik. Kami tidak mampu untuk mengungkapkan puji-pujian yang seharusnya kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Sehingga silahkan kita memuji Allah dengan puji-pujian yang Allah Subhanahu wa taala berhak untuk itu. Kemudian adalah bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara adab ya. Dalam Al-Qur'an tidak disebutkan, tapi dalam hadis disebutkan, dan kita menggabungkan antara dalil Quran dan dalil sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi kita mendengarkan hal tersebut, doa yang diucapkan tanpa melakukan dua hal tadi, ucapan alhamdulillah dan ucapan salawat, maka beliau mengatakan ajilah hadza, terburu-buru ini ya. Jadi terlalu tergesa-gesa berdoa, langsung mau minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi belum mengungkapkan puji-pujian kepada Allah, belum ada muqaddimahnya, langsung meminta. Dan jemaah sekalian, ini hal yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Kadang saja sebagian makhluk ya, walillahil masalul a'la, sebagian makhluk kadang hanya perantara, hanya penyalur. Kadang dia merasa marah dan merasa orang ini tidak tahu aturan, ketika ada seorang yang belum apa-apa langsung minta ya, langsung minta. Maka ini suatu hal yang kadang dia katakan tidak pantas, padahal mungkin dia cuma penyalur, bukan pemilik dari rezeki yang dia akan salurkan tersebut. Dan sekali lagi walillahil masalul a'la, Allah memang pantas untuk dipuji dengan puji-pujian sebanyak-banyaknya. Dan kita tidak akan bisa memuji Allah dengan puji-pujian yang pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu di antara adab ya yang diajarkan oleh Nabi kita adalah kita harus mengucapkan alhamdulillah dan salam dan salawat kepada Rasulullah sebelum kita berdoa. Dan ini salah satu di antara tempat di mana dianjurkan bersalawat ya. Nanti insyaallah pada bagian akhir dari pembahasan bab ini, entah malam ini atau pertemuan berikutnya, kita akan sebutkan tempat-tempat yang dianjurkan untuk kita bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara tempatnya adalah ini ya, kalau kita mau berdoa. Jadi kalau kita mau berdoa kepada Allah, kita memulai dengan salam dan salawat. Di luar salat, bahkan di sini dikatakan apa? Di dalam salat ya, bahkan di sini dikatakan di dalam salat. Karena Rasulullah mendengarkan orang ini berdoa di dalam salatnya belum memulai seperti itu. Tidak memulai dengan salam atau alhamdulillah dan salam serta salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ajarkan ya,
beliau panggil, tegur, atau mungkin beliau titip kepada orang lain untuk menyampaikannya, ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya masalah doa, masalah zikir-zikir itu tidak boleh semau kita, ada aturannya. Dan ketika kita mendengarkan ada seorang yang salah cara berzikirnya, salah cara berdoanya, maka kita harus sampaikan, apa boleh buat, ya. Walaupun kadang ada sebagian orang merasa diganggu ibadahnya dan merasa berkeberatan, saya mau doa kepada Allah, saya mau melakukan zikir kepada Allah, lalu kenapa kamu mengatur saya begini dan begitu? Bahkan ada kesan kamu melarang saya berdoa, ya. Sebagian orang ketika dia melakukan hal yang bid'ah dalam zikir dan doanya, ketika kita arahkan, ketika kita nasihati, dia bilang kalian mengharamkan salawat, kalian mengharamkan doa, kalian mengharamkan zikir. Padahal bukan gitu, tapi ada cara yang sesuai dengan sunnah, dan ada hal yang salah yang perlu ditegur. Bahkan bukan cuma kesalahan yang memang berujung kepada hal yang bid'ah umpamanya, hal yang tidak sempurna saja tetap perlu untuk diajari. Ini kan bukan persoalan dosa, ya. Kira-kira berdosa tidak kalau dia doa tanpa ucapan alhamdulillah dan salawat? Dosa atau tidak? Tidak dosa, cuma tidak sempurna, ya. Ini ketidaksempurnaan tetap perlu diajarkan, menunjukkan bahwasanya seorang hamba itu bukan hanya mau melangkan halal atau kan sesuatu yang tidak wajib, terserah bagi saya. Sampai dalam masalah wajib dan sunnah pun kita tetap perlu ajarkan. Sebagaimana hal yang haram dan makruh pun perlu untuk kita ingatkan. Ya, sebagian orang mengatakan kan cuma makruh, kenapa terlalu pusing dengan saya? Biarkan saya berlaku apa yang saya inginkan. Tidak. Kita punya hak dan kita punya tanggung jawab untuk menyampaikan, ya, hal yang semacam ini, karena ini telah dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja dengan cara yang terbaik, ya. Tentu saja teguran kita dengan cara yang terbaik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan di sini, adabnya dalam berdoa adalah kita memuji Allah dengan puji-pujian yang pantas bagi Allah, kemudian kita bersalawat, lalu setelah itu silahkan berdoa, summa yad'u ba'du bima sya', kemudian silahkan dia berdoa dengan doa apa saja yang dia inginkan. Dan kata-kata bima sya' ini menunjukkan keumuman doa, entah urusan-urusan akhirat atau urusan-urusan dunia. Dan kalau ini arahannya pada waktu sholat, berarti dalam sholat kita pun kita berhak berdoa dengan urusan-urusan duniawi, ya, urusan-urusan duniawi. Jadi boleh, ya, silahkan. Dan hadis-hadis tentang doa di tempat-tempat yang makbul seperti sujud atau menjelang salam setelah kita tasyahud akhir, itu memang lafadznya dengan apa yang kita inginkan, dengan kebutuhan apa yang kita butuhkan, selama tidak bertentangan dengan syariat. Maka kalau kita mau bilang, ya Allah jadikan saya seorang yang faham akan agama, bisa. Ya Allah jadikanlah saya seorang yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat. Ya Allah jadikan saya seorang yang kaya, boleh tidak? Boleh. Ya Allah anugerahkanlah kepada saya pasangan yang solihah. Ya Allah berikan kepada saya kendaraan yang mewah. Berdoa di solat bisa? Bisa. Yang tidak boleh apa? Ya Allah jadikanlah saya seorang nabi, ya. Itu haram, ya. Karena ketentuan syariat tidak lagi nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bilang, ya Allah jadikan saya seorang wali dari wali-wali Allah, wali-walimu ya Allah, bisa? Bisa, ya. Yang tidak boleh adalah kita berdoa dengan sesuatu yang tidak pantas bagi kita, yang memang secara syariat mustahil, atau secara duniawi mustahil. Ya Allah anugerahkanlah kepada saya anak, kalau kita tidak mau nikah, gimana? Ya. Jadi jangan bermimpi bisa seperti Nabi Adam, ya. Seperti Nabi Isa, seperti siapa? Seperti Maryam, ya. Maryam. Tidak akan ada yang semacam itu, ya. Jadi hal-hal yang mustahil secara syar'i dan secara duniawi jangan minta, ya, jangan minta. Tapi hal-hal yang tidak mustahil, walaupun mungkin hitungan-hitungan manusiawinya berat, tidak ada yang berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bimasya, makanya perbanyak doa, ya, perbanyak doa kepada Allah
di dalam solat kita dan di luar solat kita. Kemudian hadis yang berikutnya, hadis 1405, wa an Abi Muhammad Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu taala anhu. Ya, sahabat Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, ini sahabat yang terkenal dalam masalah umrah dan haji, ya, masalah haji yang dalam persoalan fidyah, ya, ketika beliau mencukur rambutnya disebabkan banyak kutunya, ya, pada saat beliau melaksanakan ihram. Sahabat yang mulia Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu mengatakan, kharaja alaina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menemui kami. Faqala ya Rasulullah. Maka kami mengatakan, wahai Rasulullah, qad alimna kaifa nusallimu alaika. Kami telah tahu bagaimana cara kami bersalam kepadamu. Fa kaifa nusalli alaika. Sekarang gimana cara kami bersalawat kepada engkau wahai Rasulullah? Qal, maka beliau mengatakan, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Muttafaqun alaihi. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini jamaah sekalian ya sama dengan kita bacakan hadis setelahnya juga, hadis Abu Mas'ud sama. Hadis ke-1406, wa an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu Uqbah bin Amr radhiyallahu taala anhu qala, beliau mengatakan, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami, wa nahnu bi fi majlisi Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu, dan waktu itu kami di majlisnya Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Faqala lahu Bashir bin Sa'ad, maka Bashir bin Sa'ad mengatakan, amarana Allah taala an nusalli alaik. Allah telah memerintahkan kepada kami untuk bersalawat kepadamu ya Rasulullah. Fa kaifa nusalli alaika? Bagaimana cara kami bersalawat kepadamu? Fasakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan pertanyaan ini, beliau diam dulu, tidak langsung menjawab. Hatta tamannaina annahu lam yas'alhu. Karena tidak ada respons dari Rasulullah, maka para sahabat biasa kalau seperti ini merasa kayaknya salah ini, kenapa bertanya seperti itu. Maka para sahabat mengatakan, kami berharap seandainya tadi ini orang ini tidak bertanya kepada Rasulullah, artinya tidak lancang, seakan-akan ini pertanyaan yang tidak pantas, terlalu lancang ini bertanya seperti itu. Maka kami berharap seandainya orang itu tidak tanya. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wassalam kama qad alimtum. Adapun kalau salam sudah kalian ketahui. Hadis ini saling menerangkan satu sama lainnya, karena kalau dalam hadis Ka'ab bin Ujrah tidak disebutkan siapa yang bertanya, dan kalau kejadiannya sama, jadi kejadiannya mungkin dua kejadian. Pernah Ka'ab bin Ujrah mengalami hal yang seperti ini bersama sebagian sahabat, lalu pernah juga dialami oleh Abu Mas'ud kejadian yang lain, dan boleh jadi kejadiannya satu, dan kok kejadiannya sama di majlis yang sama, berarti hadis Abu Mas'ud memberikan faedah kepada kita bahwa yang bertanya adalah Bashir bin Sa'ad. Bashir bin Sa'ad, anak dari Sa'ad bin Ubadah, yang bertanya tentang hal tersebut. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya adalah ketika datang perintah Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Mereka selama ini
selalu mengucapkan salam kepada Rasulullah. Maka mereka bilang, kalau salam kami sudah tahu, selama ini kami sudah amalkan. Sekarang ada perintah salawat. Perintah salawat. Khusus sekalian, jamaah sekalian, seandainya perintah salawat ini turun kepada kita, artinya turun ketika kita mendengarkan hadis ayat ini di masa itu, kira-kira apa yang kita lakukan? Mungkin kita akan langsung bersalawat dengan membuat salawatan-salawatan, ya, berkreasi melakukan salawatan. Apakah makna as-salatu ala Rasulillah tidak difahami oleh sahabat? Apakah mereka tidak tahu bahasa Arab? Tahu sekali bahasa Arab, dan mereka adalah orang yang sangat fasih dalam berbahasa Arab. Tapi mereka tahu dalam masalah syariat, masalah ibadah tidak boleh seenaknya. Tidak boleh kita berkreasi, tidak boleh kita beristihad, tidak boleh melakukan hal-hal yang baru. Dialah tauqifiyah. Maka begitu datang perintah salawat, tidak semaunya si fulan bilang kalau begitu saya akan bersalawat dengan cara seperti ini. Yang lainnya mengatakan saya juga akan bersalawat dengan cara yang seperti ini. Tidak. Mereka tidak berani untuk membuat salawatan-salawatan yang tidak ada contohnya atau belum ada arahan dari Nabi SAW. Makanya mereka lakukan apa? Mereka ketika ketemu dengan Rasulullah, ini mereka tanyakan, kami telah diperintahkan untuk bersalawat kepadamu dan kami mau mengerjakannya, tapi bagaimana kami kerjakan kalau belum tahu caranya? Ya, sehingga mereka dengan semangat untuk mengerjakan satu ibadah, tapi mereka belum tahu caranya, mereka tidak berani untuk melakukan hal-hal yang baru. Dan ini satu kaidah sangat penting. Ya, berapa banyak orang yang berani melakukan ibadah-ibadah tanpa tahu aturan dan panduannya, bikin yang baru-baru dan mengklaim bahwasanya dia berhak untuk itu. Padahal masalah ibadah bukan masalah perasaan, bukan kita bilang bagus seperti itu, tapi memang mesti ada contoh aturan dari Nabi SAW. Dan ketika Rasulullah mendengarkan pertanyaan ini, Rasulullah bilang, masa kalian tidak tahu salawat? Ya, kalian orang Arab, masa tidak tahu makna salawat? Silakan salawat semua kalian. Rasulullah tidak mengatakan seperti itu. Seandainya pertanyaan ini salah, Rasulullah akan tegur. Namun ketika Rasulullah tidak menyalahkan pertanyaan ini, menunjukkan ini pertanyaan memang sangat tepat, bahwa dalam masalah ini tauqifiyah tidak boleh kita buat-buat, ya, tidak boleh kita buat-buat. Harus kita ikuti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka ini satu panduan yang sangat penting dalam persoalan ibadah. Tidak bolehnya kita melakukan hal-hal yang baru kecuali dengan ada dasar yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diantara bentuk salawat, ya. Salawat banyak jenisnya yang sahih. Yang sahih banyak jenisnya. Karena itu kalau ada orang mengatakan saya mau memvariasikan salawat, maka saya salawat dengan berbagai macam jenis salawat, kita katakan silahkan, tapi salawat-salawat yang dianjurkan dan contohkan yang sahih masih sangat banyak. Tidak perlu kita melakukan salawatan-salawatan yang keliru atau yang kita buat-buat. Apatah lagi kadang sebagian salawat yang dibuat orang hari ini ada unsur gulu di situ, ada hal yang kadang berlebihan, menyebutkan satu sifat yang dinisbatkan kepada Rasulullah padahal tidak pantas disifatkan beliau dengan sifat tersebut, dan beliau mungkin marah dan tidak suka disifatkan dengan sifat semacam itu. Ini diantara salawat-salawat yang dicontohkan. Adapun tentang tadinya beliau diam, tidak langsung menjawab, ini diantara adab mengajar, ya, bahwa kadang kita murid-murid bertanya namun pertanyaannya belum pas untuk ditanyakan, atau kita harus bersabar untuk menunggu jawaban. Ini para sahabat ketika ditanya lalu Rasulullah seperti acuh tak acuh, tidak menghiraukan, para sahabat sempat takut, ya. Dan ini sama dengan hadis Bukhari dalam Kitabul Ilm, ketika ada orang Badui yang bertanya kepada Rasulullah, kapan hari kiamat? Dan waktu itu Rasulullah sedang bersama dengan para sahabatnya, sedang taklim waktu itu. Orang Badui seperti yang kita tahu berani bertanya, walaupun kadang tidak tepat caranya.
Rasulullah seakan-akan tidak mendengarkan. Ya, pada saat bilang kayaknya beliau tidak dengar. Ada yang bilang sami' walakinnahu karih. Beliau dengarkan sebenarnya pertanyaan, tapi beliau tidak suka pertanyaan itu sehingga beliau tidak menanggapinya. Ternyata setelah selesai menyampaikan taklimnya, atau setelah beliau menyelesaikan penjelasannya kepada sahabat dalam masalah yang beliau mau terangkan waktu itu, beliau mengatakan aina sa'il, mana tadi penanya? Lalu Badui mengatakan ana ya Rasulullah. Lalu dikatakan bahwa hari kiamat itu idza duyi'atil amanah, kiamat akan terjadi ketika amanah disia-siakan. Wa kaifa idha'atuha, ditanya lagi bagaimana amanah itu disia-siakan? Beliau mengatakan idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah, kalau urusan sudah diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggulah datangnya hari kiamat. Hadis ini kronologinya seperti itu, ya. Pertanyaan ini sempat ditanyakan dan tidak langsung dijawab oleh Rasulullah karena beliau sedang sibuk mengajar, atau beliau mau ajarkan kepada sahabat tadi bahwa tidak etis ketika guru kita sementara menerangkan sesuatu langsung kita selah dengan pertanyaan semacam itu. Ada berapa kemungkinan, tapi intinya bahwa kadang seorang muallim menangguhkan jawaban karena sebab-sebab tertentu, sebab-sebab tertentu, dan menangguhkan penjelasan pada waktu yang dianggap paling tepat, sebagaimana ketika beliau menjelaskan tentang hadis Jibril, yang mana beliau nanti 3 hari setelah peristiwa itu baru menjelaskan bahwa itu yang datang adalah Jibril, fa innahu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Ya, para sahabat sebenarnya sudah menyimpan pertanyaan dalam hati, siapa orang ini yang aneh-aneh datang seperti ini. Rasulullah tidak langsung menjelaskan, tapi nanti 3 hari baru dijelaskan. Ini diantara metode para ulama atau guru kita kadang dalam mendidik para murid-muridnya untuk beradab atau untuk bersabar dalam persoalan ilmu, ya. Dan itu diantara contohnya adalah hadis kita ini. Masih ada tersisa 1 hadis dan insyaallah kita akan bahas dalam pertemuan terakhir dalam persoalan salawat ini di pertemuan yang berikutnya, ya. Dan seperti permintaan dari pihak panitia bahwa kalau selesai satu pembahasan kita buka sesi tanya jawab, ya, insyaallah. Pertanyaan kisah tentang salawat silahkan dituliskan nanti pada sesi pertemuan kita berikutnya. Kita akan bahas hadis yang tersisa dan juga masalah-masalah yang mungkin belum tercover dalam penjelasan kita di bab ini. Barakallahu fikum, wallahu taala alam, sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.